Sahabat, saya ingin menyampaikan kepada Anda sebuah perspektif untuk menjadi manajer tak terkalahkan. Kali ini pembelajaran dari The Death of Samurai. Kematian seorang samurai. Robohnya Sony, robohnya Sharp, robohnya Panasonic dan Toshiba. Kenapa raksasa-raksasa Jepang itu bisa roboh? Saya coba mengamati berita di Jepang akhir-akhir ini. Sony, Panasonic mengumumkan angka kerugian triliunan rupiah. Bayangin perusahaan seperti gede itu mengumumkan rugi banyak. Yang kedua, harga saham mereka roboh berkeping-keping. Itu yang terjadi akhir-akhir ini di Jepang. Yang ketiga, Sanyo perusahaan gede itu bahkan harus rela menjual dirinya lantaran udah hampir kolaps. Sharp berencana menutup divisi AC dan TV aquasnya, itu Sharp. Sony dan Panasonic akan mem-PHK ribuan karyawan mereka. Dan bagaimana dengan Toshiba? Sama saja. Nah, the death of samurai itu kenapa bisa terjadi? Saya coba mempelajari. Yang pertama itu karena adanya serangan dan serbuan telak dari Samsung dan LG. Serangan dan serbuan telak dari Samsung dan LG. Yang kedua, di mata orang Jepang, sahabat-sahabat kedua produk Korea itu tampak seperti predator yang telah redamkan mereka di mana-mana. Yang ketiga, produk-produk elektronik dari Cina dan produk-produk domestik dengan harga amat murah yang terus-menerus menggerus pasar produk Jepang. Yang keempat, dalam kategori digital gadget, Apple telah membuat Sony tampak seperti robot yang bodoh dan tolol. Itu yang saya coba amati. Sebetulnya penyebab sesungguhnya dari the death of samurai bukan yang saya sebutkan tadi. Ada 3 faktor secara fundamental penyebabnya. Faktor yang pertama, penyebabnya yang membuat robohnya samurai adalah faktor harmony culture error. Harmony culture error. Dalam era digital seperti saat ini, sahabat-sahabat, kecepatan adalah kunci. Speed in decision making, kecepatan membuat keputusan. Speed in product development, kecepatan pengembangan produk. Speed in product launch, kecepatan meluncurkan produk pasar, menjadi keunggulan daya saing perusahaan. Dan persis di 3 titik ini perusahaan Jepang termehek-mehek lantaran budaya mereka yang mengagungkan harmoni dan konsensus. Yang senior itu harus lebih dulu, harus sangat dihormati gitu. Itu nomor 1, faktor harmony culture error. Yang kedua adalah faktor seniority error. Faktor seniority error. Dalam era digital, inovasi adalah oksigen. Inovasi adalah nafas yang terus-menerus mengalir. Bayangkan, kalau budaya inovasi ini tidak kompatibel dengan budaya kerja yang mementingkan senioritas serta budaya sungkan pada atasan, hancur lebur perusahaan kita. Itu yang kedua, seniority error. Yang ketiga adalah
all nation error. All nation error. Yaitu faktor-faktor terakhir ini mungkin ada kaitannya dengan faktor yang kedua. Faktor seniority error. Dan juga dengan aspek demografi. Aspek demografi. Ya. Jepang adalah negeri yang menua. Maksudnya lebih dari separuh penduduk Jepang berusia 50 tahun ke atas. Bagaimana mau bicara digitalization kalau sudah 5 tahun ke atas, kalau nggak mau berubah? Ya jelas ketinggalan, ya jelas tidak bisa inovasi. Jadi sahabat-sahabat, ketiga hal tadi itu yang menyebabkan robohnya samurai Jepang di bisnis elektronik. Saya kira itu masukan, mudah-mudahan bisa memberikan insight kepada Anda bagaimana supaya perusahaan Anda tidak roboh. Kecepatan mengambil keputusan, kecepatan membangun sebuah produk, kecepatan meluncurkan produk Anda, harus ada inovasi, harus merubah konsep sekarang, harus masuk ke era digitalization. Anda harus lakukan itu supaya Anda menjadi manajer tak terkalahkan, supaya Anda bisa membangun perusahaan yang tidak terkalahkan. Sampai bertemu lagi, saya akan bahas kasus-kasus yang lain.